Halo, hai, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya. Oke, kali ini saya mencoba untuk Oke, kali ini saya mencoba untuk membuat ikan pepes. Ya, sudah saya bersihin sekarang. Ini ada satu ekor ikan. Saya nggak tahu ikan apa ini. Ini satu ekor ikan yang sudah saya bersihkan. Ikannya sudah saya bersihkan. Ini bumbu-bumbunya. Ini daun kemangi, ada tomat, and then ada daun jeruk ini cabai besar, dan ini bumbu-bumbu yang sudah saya blender. Oke, saya sudah siapkan bahan-bahannya, dan sekarang saya akan rapit ikan ini. Saya kebungkus dengan cara prosesnya. Jadi ikannya dilumurin dengan bumbu yang tadi yang sudah saya blender. Saya akan lumurin. Oke. Biar rasa sedap sedikit. Ya. Kasih bumbu yang banyak. Ini baru kali ini saya bikin ikan pepes. Karena udah lama sekali nggak pernah makan ikan ini. Semenjak kami datang di Kanada itu jarang makan makanan kayak begini. Ya, ini ikan ini saya beli di supermarket orang Chinese, tapi ini bukan ikan laut loh. Ini ikan air kayaknya ikan air tawar gitu, mungkin kayak gitu. Ya, sudah saya masukin bumbu-bumbunya. Oke. Sudah saya dikasih, sudah dibumbuin semua. Dan sekarang saya akan pindahin ini dulu. Sekarang saya akan ambil ini daun pisangnya, sudah saya bersihin. Saya akan coba untuk membungkusnya. Ya, sebelum saya bungkus, saya akan kasih ini tomat di bawah, berapa buah tomat. Ini daun jeruk juga biar tidak amis. Ya, sama sedikit cabai dan sedikit daun kemangi. Ini cara pembuatannya kayak gitu. Sudah saya taruh sedikit, dan sekarang saya akan taruh ikan yang tadi sudah saya bumbu. Oke, sekarang saya akan kasih lagi bumbu sedikit di atasnya, biar dikasih agak banyak sedikit ya. Dan kasih tomat, kasih daun jeruk dikit, kasih cabai merah biar enak. Oke, terus kasih sedikit lagi bumbu biar bumbunya agak banyak sedikit ya, biar tidak amis ya. Soalnya ini bukan air laut gitu. Ini sih kasih kemangi yang banyak, dibungkus nanti ya. Wah, rasanya mana ya. Ya, terus dikasih bumbu lagi sedikit. Oke, dan sekarang kita kebungkus. Ikan bungkus dia. Oke.
Oke. Oke, kasih tusuk biar tidak terlepas. Oke, sudah. Oke, ini sudah seperti ini. Terus airnya sudah saya saya sudah steam ini airnya. Sudah saya steam. Saya akan masukkan ikannya. Kita akan steam sampai berapa menit. Oke, sampai ikannya benar-benar akan hasilnya. Ini kalau lagi nunggu ikannya, jadi kita akan masukkan nunggu sampai ikannya ready dan kita akan memasak nasi putih ya, buat makan siang. Inilah hari-harinya saya lagi musim pandemik, nggak ada yang bisa saya
sampai hasilnya steamnya masih di steam prosesnya. Ini sambil menunggu ikannya, saya akan masak nasi putih buat makan siang. Ini beras orang sini, orang Korea sini, Chinese. Tercuci berasnya. Masukkan rice cooker. Oke, kita akan cek ikannya rasanya. Pokoknya udah agak enak, tapi belum, kayaknya masih 20 menit lagi di steamnya, biar soalnya ini ikannya ikan air tawar, jadi harus benar-benar matang gitu ya. Oke, so hope ini bumbunya tadi yang sisa saya mau masukin lagi di kulkas.
ini bumbu yang tadi yang sisa saya masukkan ke dalam mangkok biar nanti bisa dipakai lagi. Oke, ini kebanyakan. Kita kasih frozen. Nanti suatu saat kalau kita mau masak lagi tinggal diambil. That's it. Kita menunggu ikannya sampai matang dan nasinya sampai matang. Inilah cara proses. Ini kalau hari-hari saya di sini kalau nggak kerja, kalau di rumah saja beginilah hidupannya. Ya, bukan ada hari-hari sama seperti kayak di Indonesia. Masak, nggak ada kerja. Ya, kegiatannya seperti sama aja. Enggak. Tuh, jangan berpikir kami di Amerika semuanya apa-apa semua enak, tidak juga. Sama seperti kehidupannya hari-hari di Indonesia, sama seperti yang ada di Indonesia. Kita, ya. Ini semalam saya ada bikin kue lapis. Ini jadinya sudah seperti kayak gini, sudah saya potong, tapi saya nggak upload sampai habis karena itu apa itu saya nggak bisa diupload lagi, jadi makanya saya tidak upload hasil akhirnya. Jadi ini hasil akhirnya kue lapis ya, kayak seperti kayak gini. Ini saya ambil potong. Hasil akhirnya seperti kayak gini, guys. Oke. Set. Hasilnya seperti ini, kue lapis. Ini potongan saya nggak bagus gitu, hasil akhirnya seperti gini, guys. Enak.
Ini buat antar sore minum di kopi. Ini hasilnya kayak gini. Kita nunggu sampai dia benar-benar matang. Sambil kita nunggu proses steamnya, ya udah saya tunjukkan kalian cuaca saya sekarang ini di luar. Ini ke rumah saya ya. Biasanya saya kerja itu di tempat kerja saya itu di sana. Ini hari saya nggak ada kerjaan, hanya dari kantor saya nggak ada request nggak ada kerjaan, jadi saya akan tunjukkan kalian sedikit sekarang di luar. Sekarang ini balkoni saya, di balkoni kalau lagi biasanya sore-sore kalau saya lagi nggak ada kerjaan, saya lagi duduk sini minum kopi atau lihat-lihat di luar, pemandangan di luar. Soalnya dari tempat saya itu kalau di view di luar itu bagus keadaannya, jadi seperti kayak itu keadaannya, viewnya seperti ini guys ya, bagus sekali. Kalau siang hari itu biasanya bagus untuk view. Jadi di sini kalau musim panas itu bagus guys, bagus sekali. Tapi panasnya di sini nggak kayak seperti panasnya yang di Indonesia gitu. Kalau di Indonesia itu mengerikan, kayak bikin sakit kepala gitu. Kalau di sini mah enggak gitu. Di sini soalnya kan panasnya sini kan cuma 3 bulan doang gitu. Jadi kita tidak merasa. Tapi di sini kalau saya lebih suka musim fall, maksudnya spring gitu, karena itu bagus cuacanya gitu. Kalau musim salju itu padahal saya udah lama di sini, itu masih juga kondisi saya itu masih sakit-sakit juga gitu. Dia malahan tiap hari itu masih sakit-sakit, kayak kepala sakit, ingusan, batuk, itu selalu dibawa. Itu semenjak saya masih
masih apa musim-musim salju, musimnya musim dingin di sini gitu. Iya. Jadi makanya itu di sini itu cuaca itu tuh nggak, kalau orang yang belum, maksudnya kalau tidak pernah tinggal di daerah dingin, kalau sekali datang itu ya memang benar-benar kita badan itu kayaknya nggak cepat sekali rasa lemas, bukan lemas, maksudnya kayak gimana gitu, nggak enak gitu ya. Jadi kita harus banyak minum vitamin di sini ya. Cuacanya seperti ini cuacanya. Jadi orang sini tuh kalau musim panas mereka manfaatin bahwa itu musim panas itu benar-benar mereka enjoy di luar gitu, karena susah sekali di sini itu kalau kalau musim musim dingin itu jarang orang keluar, maksudnya jarang untuk manfaatin, maksudnya dia mau barbecue, mau jalan-jalan sama keluarganya, mau jalan gimana, karena setiap everywhere setiap place itu saljunya itu setinggi kayak kayak bahu kita gitu. Jadi kita mau enjoy di luar ya nggak bisa. Oh, emangnya kamu mau apa yang di luar gitu. Palingnya kalau snownya sudah agak turn down, kita bawa anak kecil, bawa main-main snow, itu pun kita bawa main tuh paling 10 menit atau 15 menit, nggak lebih dari setengah jam atau 1 jam gitu, karena dinginnya nggak kuat gitu. Saya setiap kali anak saya request di musim salju, pasti saya bilang oke, mami, saya akan bawa kamu, tapi itu pun paling cuma 10 menit atau 15 menit, itu di bawah rumah saya itu aja. Kalau saya jauh-jauh nggak bisa, saya nggak bisa jalan sedikit tuh sudah saya begitu kayak batuk gitu, badan tuh langsung sakit gitu ya. Nggak tahu kenapa, mungkin uh, karena musim dingin di sini ngeri gitu, bukan ngeri, ngeri apanya, musim ngeri yang kalau kita nggak kuat dia bakalan akan jadi, kita akan merasa sakit badan gitu ya. Saya kalau musim musim panas saya jarang ambil job, bukan jarang, maksudnya saya schedule kan di tempat kerja saya tuh nggak, saya setiap hari saya harus pergi, bukan setiap hari, maksudnya saya nggak ngoyo overtime, maksudnya saya nggak kerja lebih dari 8 jam gitu, pasti saya luangkan waktu saya buat buat anak saya, karena di sini kalau musim panas itu panjang gitu, maksudnya walaupun sudah jam 7 atau jam 8 masih masih kelihatan matahari di sini. Jadi kalau malam itu sudah jam 9, setengah 9 baru mataharinya agak turun, masih kelihatan gelap gitu. 8, setengah 8 itu matahari panas kayak seperti jam 5 atau jam 4 gitu. Jadi saya itu kalau musim panas yang 3 bulan itu pasti saya kerjanya cuma 4 hari, itu pun 5 jam satu hari doang. Saya nggak kerja 8 jam atau 10 jam, itu nggak. Jadi yang saya kerja banyak itu di saat winter time, karena winter time itu saya nggak bisa bawa dia keluar atau kemana-mana, nggak bisa, paling hanya cuma di rumah doang kan. Jadi itulah, jadi saya fix it, saya punya time, maksudnya saya compare work time saya yang timenya tadi saya missing dalam summer time, saya cover lagi dengan winter time gitu. Jadi kita di sini kerja harus manage gitu, dan kita juga harus dengan company yang kita kerja tuh kita harus jujur sama mereka. Jadi kita harus kasih tahu keadaan kita begini, situasi kita begini gitu. Jadi mereka tahu saya ke situasinya gitu, saya nggak punya keluarga di sini yang untuk take care sama anak saya, kebatasan babysitting saya, penjaga anak saya, dia hanya cuman time-nya segini. Jadi saya explain, jadi company saya yang tempat saya kerja itu mereka mengerti gitu ya. Mereka tahu karena di sini kan nggak mungkin babysitting, di sini nggak mungkin 24 jam melayani kamu, membantu kan, mereka hanya cuma time to time gitu. Di sini kita juga nggak beda dengan Indonesia. Di Indonesia itu kamu mau kerja pembantu rumah tangga, jadi kita maksudnya bukan pembantu, yang penjaga anak, kita suruh dia tidur di sini aja overtime, mereka nggak charging you, maksudnya kita nggak bayar extra money. Kalau di sini nggak, kita bayar per hour. Kalau extra sudah 1 jam ya kita harus bayar dia. Kalau kita nggak bayar, kita nanti kena masalah dengan government. Kalau dia shooting, maksudnya dia shoot maksudnya dia akan komplain ke government, kamu akan kena denda dari itu gitu. Jadi jangan sampai kita yang tinggal di daerah negara orang, jangan sampai kita berbuat ulah atau melanggar peraturan di sini. Jadi udah, sebelum kita haring dia untuk jaga anak kita atau apa, kita harus ngomong terbuka jujur dengan dia, kayak begini kemampuan kita bayar dia segitu ya. Kalau dia nggak mau ya udah, kita cari orang yang mau gitu, mau menerima apa yang kita kasih dia, amount segitu, sebanyak gitu ya. Disitulah gini. Jadi saya di sini itu biasanya kalau saya ambil orang yang kerja jaga anak saya itu paling-paling orang Filipina, uh, uh, apa Vietnam,
sama orang Spanish dan orang Afrika. Bias kalau Afrika saya jarang ambil karena mereka itu nggak begitu ini sama anak kecil. Satu dua orang aja gitu. Yang paling saya suka di sini itu orang Filipina sama Vietnam. Yes, Vietnam dan Spanish. Jadi mereka tuh care banget sama anak. Sampai kita detail-detail banget gitu. Misalnya kita tanya. Jadi setiap every 20 minutes mereka akan kasih video kita gitu, kasih video yang mereka apa yang mereka lakukan anak gitu. Jadi saya itu setiap 15 menit saya harus find out itu. Dan anak saya juga dia pintar, smart, jadi sesuatu yang dia nggak suka dia pasti bilang ke saya. Jadi kalau saya merasa dia nggak feel comfortable, maksudnya dia tidak merasa apa ya, maksudnya tidak nyaman sama orang itu, pasti saya ganti gitu, saya ganti orangnya gitu. Karena anak saya itu apa, dia orangnya sangat bukan pintar, maksudnya it's dia kan feeling orang itu dari heart gitu, dari hatinya dia. Kalau dia nggak feel comfortable, maksudnya tidak nyaman sama orang, dia pasti bilang ke saya, mami saya nggak suka sama orang ini, saya nggak mau sama orang ini gitu. Jadi kalau walaupun dia sudah feel comfortable, dia pasti tanya orang itu setiap every 20 minutes. Saya pasti tanya, make sure from dia selalu make sure dari babysittingnya, dia selalu tanya, mama saya oke or no, what time, jam berapa mama saya pulang gitu, pasti dia tanya. Jadi babysittingnya itu pasti message saya, kirim saya message gitu, oh Sofianya tanya saya kamu jam berapa pulang kamu ya. Jadi saya tuh kalau cari orang pasti saya nyaman dengan anak saya gitu, terutama berarti buat anak saya gitu. Yaudah kita masuk lagi ke dalam untuk melihat hasilnya yang tadi kita steam ikannya itu apa sudah oke atau belum. Yes, well gonna see. I think rice-nya is ready. Yes, well dan hasil proses ikannya wow, I think it's ready karena baunya sudah menggeligi ya. Ini karena ini ikannya ikan laut, bukan ikan laut, ikan apa itu tadi saya bilang, maksudnya ikan dari tambang. Jadi saya harus benar-benar matang, kalau gitu saya nggak suka bau amis gitu. Jadi udah, jadi ditunggu lagi sekitar mungkin 5